Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang khusus membahas tentang International Style dan Ikuan Sistematik. Setiap organisasi itu memiliki beberapa hal yang mesti kita penuhi sebagai sebuah syarat organisasi formal, yakni diantaranya adalah pembuatan visi dan misi. Kadang orang menganggap bahwa visi misi itu adalah sesuatu yang tidak penting, tidak mutlak, padahal sebenarnya visi misi itulah yang membuat dan melahirkan daripada program kerja. Lalu kemudian visi misi itulah yang kemudian menyusun daripada sistem periodisasi. Artinya lagi bahwa seluruh kerangka yang ada pada organisasi itu setelah dibentuk, kan awalnya ada pembentukan, kemudian ada proses untuk berjalan atau bergeraknya sebuah manajemen organisasi. Maka yang paling penting untuk kita ketahui adalah bagaimana sebenarnya organisasi itu memiliki acuan yang biasa kita sebut dengan tujuan organisasi. Yang lebih simpel lagi itu adalah merupakan visi dan misi sebuah organisasi. Ada banyak yang mengalami persoalan ketika misalnya akan membuat visi dan misi. Bagaimana cara untuk membuat visi dan misi? Sehingga yang terjadi adalah visi misi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan substansi organisasi. Yang terjadi kemudian ketika misalnya organisasi itu membuat visi misi tidak sesuai dengan substansi, maka organisasi tersebut tidak berjalan. Bagaimana jalan keluar agar kita bisa menemukan daripada visi misi yang benar? Tentu pengalaman untuk berorganisasi lah yang bisa menjawab itu. Bagaimana cara membuat visi misi yang benar? Maka untuk menghasilkan visi misi yang benar, maka harus menggunakan analisis SWOT. Saya kira ini sudah menjadi pembelajaran yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya, tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi. SWOT itu adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Treatment atau Treats. Strength ini adalah kekuatan, kelemahan, jadi 4 bagian inilah yang mempengaruhi kita ketika misalnya akan membuat daripada visi dan misi. Sehingga harus mengetahui 4 peta kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang mempengaruhi daripada ketepatan dalam pembuatan visi misi. Saya ulangi sekali lagi, ketika visi misi dibuat tidak berdasarkan dengan analisis SWOT, maka gambaran visi misi tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada organisasi tersebut. Tentu ini menjadi sebuah kelemahan. Baik, tidak perlu berlama-lama untuk Anda yang misalnya saat ini lagi pusing untuk menentukan visi dan misi, maka saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana cara membuat visi misi dari sebuah UKM olahraga. Anggap ya, UKM olahraga. UKM olahraga percit lagi supaya lebih simpel. UKM olahraga jenis volleyball. Untuk pengurus yang akan mengurusi daripada UKM seni olahraga volleyball di kampus. Coba kita melakukan telaah daripada kekuatan yang dimiliki atau strength.
Kekuatan yang ada pada UKM olahraga tersebut yang pertama adalah alat olahraga lengkap. Berarti di sini ada net, ada bola, dan lain sebagainya. Kemudian lapangan luas. Lapangan luas ini lapangan luas. Berarti di lapangan tersebut ada lapangan, lalu kemudian ada juga lapangan parkir. Itu lapangan luas. Terdapat UKM olahraga, tentu UKM olahraga volleyball itu sendiri. Kemudian banyak dosen yang suka main volley. Setelah mengetahui kekuatan, maka kita juga harus mencari kekurangan. Ini contoh saja ya. Kekurangan atau kelemahan. Kekurangan atau kelemahan yang ada: satu, menurunnya minat bermain volley. Yang kedua, jadwal kuliah yang padat. Yang ketiga, dosen tidak mengarahkan mahasiswa untuk main volley. Dan keempat adalah ada lubang pada lapangan volley tersebut. Ada lubang kecil. Ini adalah kekurangan atau kelemahan. Selanjutnya adalah apa peluang? Peluangnya itu ada 4. Beberapa mahasiswa berpotensi untuk menjadi atlet, maksudnya. Ada event lomba yang akan dilakukan antar kampus setiap tahun. Kemudian ada 4 kampus dekat kampus ini dengan lapangan volley tidak aktif. Berarti ini menjadi sebuah peluang karena mereka tidak aktif. Kemudian kampus memiliki hubungan baik dengan kampus lain. Jadi sudah ada kekuatan, kekurangan atau kelemahan, kemudian ada peluang. Lalu selanjutnya adalah ancaman. Adapun ancamannya ada 3. Yang pertama adalah banyak mahasiswa tidak berminat main volley. Yang kedua, kampus kalah di kandang pada event sebelumnya. Dan yang ketiga adalah mahasiswa lebih memilih game online. Inilah strength, weakness, dan opportunity serta treatment yang ada pada organisasi yang akan membuat visi dan misi. Setelah mengetahui kekuatan, kemudian mengetahui kelemahan, mengetahui peluang, kemudian terakhir adalah mengetahui ancaman, barulah kemudian kita membuat visi dan misi organisasi tersebut. Misalnya visinya, misalnya visi yang diusung adalah menjadi UKM olahraga volley terbaik pada tahun 2025 di Kota Makassar. Jadi harus ada tahun target, kemudian di mana dia akan menjadi seperti yang ditargetkan. Itulah visi. Kemudian ada kalimat yang perlu diketahui setiap membuat visi, yakni ada kata menjadi. Menjadi ini sama dengan mewujudkan. Sama dengan kata menjadikan. Setelah membuat visi, maka selanjutnya kita akan membuat misi. Jadi ini visinya.
Maka kita membuat misinya. Caranya untuk menarik misi agar lebih mudah, maka disinilah kemampuan menganalisa daripada strength, weakness, dan opportunity. Kalimatnya tidak harus sama dengan yang ada pada SWOT itu, tetapi dia sudah mencakup. Intinya kan kita akan mencapai daripada kemampuan ini menjadi UKM Poli terbaik pada tahun 2020 di Kota Makassar pada tahun 2025. Maka selanjutnya kita akan membuat misi. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi UKM terbaik? Kan begitu prinsipnya. Bagaimana caranya? Berarti misi yang pertama adalah ada 3 misi yang lahir untuk mencapai ini, menjadi UKM olahraga poli terbaik pada tahun 2025. Kemudian misinya adalah 1. Menciptakan suasana bermain yang nyaman, kemudian terlibat dalam event antar kampus, dan membina atlet potensial. Jadi 1 kalimat untuk visinya, kemudian 3 misinya. Setelah misi ini, maka lahirlah yang namanya program kerja. Program kerja ini harus mengarah kepada pencapaian misi tersebut. Bagaimana bisa menciptakan suasana bermain yang nyaman? Kan begitu. Ini misi 1 misalnya. Bagaimana bisa menciptakan suasana bermain yang nyaman? Kira-kira menurut Anda bagaimana? A. Memperbaiki sarana olahraga. Ada kan tadi berlubang itu, ya, maka kita harus memperbaikinya sarana olahraga tersebut. Yang kedua, suasana bermain nyaman berarti melengkapi kostum. Ya kan? Sementara bermain, kemudian tiba-tiba ada dosen yang komplain, kenapa kemudian mahasiswa lebih memilih bermain poli daripada kuliah. Berarti di sini harus mengkoordinasikan. Apa yang dikoordinasikan? Ya, mengkoordinasikan jadwal bermain. Kenapa demikian? Demi untuk menjaga agar jadwal yang kita buat di olahraga tersebut itu tidak mengganggu daripada proses perkuliahan. Itu tujuan. Terlibat dalam event antar kampus. Ini misi kedua. Berarti kita sudah mau keluar ini. Bagaimana caranya terlibat dalam event antar kampus? Berarti harus melakukan event internal kampus dulu. Tujuannya untuk memilih pemain terbaik, memilih tim atau klub, atau pemain. Bagaimana caranya mau keluar kampus sementara pemain kita masih bermasalah di internal? Yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan UKM lain. Itu 2 misinya, dua program kerja. Sekarang kita masuk ke misi ketiga, membina atlet potensial. Berarti A, memberi reward pemain berprestasi, membuat tim khusus. Tim khusus ini adalah tim yang dia punya keterlibatan persiapan untuk keluar kampus. Nah, inilah program kerja yang telah kita buat. Nah, sekarang ini ada beberapa hal yang menjadi masalah untuk menambah program kerja. Ini kan program kerja mengarah langsung kepada visi misi. Nah, kemudian ini tadi SWOT yang ada beberapa kekurangan.
Ini bisa menjadi program kerja. Menurunnya minat bermain voli, berarti ada program yang kita bisa buat, yakni lomba antar angkatan atau antar kelas, antar angkatan misalnya, ya kan. Kemudian yang kedua, jadwal kuliah padat. Ini kan tadi sudah dikoordinasikan, jadi mengkoordinasikan ada jadwal tertentu yang dimana jadwal itu adalah jadwal untuk berolahraga, tidak boleh untuk kegiatan voli. Dosen tidak mengikuti mahasiswa yang voli, tentu ini adalah koordinasi. Koordinasi dengan dosen mengenai jadwal. Dan ada beberapa yang menjadi kekurangan dan juga ancaman yang ada pada surat ini. Jadi begitu cara untuk membuat visi misi dan program kerja agar kita tidak tersesat dengan program kerja yang dibuat dan visi misi tidak tersesat. Jadi kata kunci daripada proses pembuatan visi misi itu adalah dengan lebih dahulu untuk membuat daripada analisis SWOT. Analisis SWOT inilah yang lebih objektif untuk melihat daripada kelemahan atau kelebihan kekurangan, lalu kemudian peluang dan ancaman yang ada pada organisasi ini untuk menciptakan sebuah visi yang sesuai dengan standarisasi yang ada pada organisasi tersebut. Demikian untuk video pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Kalau ada pertanyaan silakan isi kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.